Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi pada kali ini yaitu dinamika kelompok. Baik, saya atas nama Zulfatlil Lafiz Mubarak, NIM terakhir 09, akan membacakan materi tentang pengertian dinamika kelompok. Sebelum ke pengertian dinamika kelompok, saya akan menjelaskan pengertian dari dinamika dan kelompok. Dinamika adalah suatu proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, sedangkan kelompok adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Dinamika kelompok adalah suatu lingkup pengetahuan sosial yang lebih berkonsepsi pada pemahaman mengenai hakikat kehidupan dalam suatu kelompok yang menunjukkan adanya suatu kemajuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Azin, NIM terakhir 24. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi di mana sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai apa pengertian dinamika kelompok. Dan saya akan melanjutkan yaitu fungsi dari dinamika kelompok. Yang pertama itu fungsi dari dinamika kelompok. Di dalam setiap kelompok pasti ada yang dinamakan individu. Nah, dinamika kelompok ini berfungsi bagaimana caranya individu satu dengan individu yang lain saling bekerja sama dan saling membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu dinamika kelompok berfungsi untuk mempermudah segala pekerjaan. Kemudian yang ketiga, melalui dinamika kelompok, segala pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dapat teratasi, mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat, efektif, dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Lutfi Alansari dengan NIM terakhir 013. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang mana tadi sempat dijelaskan mengenai pengertian dinamika kelompok dan juga fungsi dinamika kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini perlu dikaji dan dipelajari karena dengan ini akan membentuk kelompok yang dinamis dan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Terima kasih. Berikutnya adalah prinsip dinamika kelompok, diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya partisipasi, artinya keterlibatan aktif yang meliputi keterlibatan mental atau pikiran, emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok, dan melibatkan keterlibatan dalam kegiatan merupakan suatu aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. 2. Hormat menghormati, artinya tiap-tiap anggota kelompok harus memiliki rasa saling menghargai atas pendapat, masukan, dan saran dari anggota kelompok yang lain, sehingga adanya perasaan diterima dalam kelompok. 3. Percaya dan mempercayai, artinya dalam membangun hubungan sosial harus adanya sikap percaya yang terbangun antara beberapa golongan komunitas dan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial network yang artinya yang akhirnya dimapankan dalam wujud perananta institusional. Saling mempercayai meliputi adanya kejujuran, honesty, kewajaran, fairness, sikap egalitarianisme, toleransi, dan kemurahan hati, generosity, serta memiliki sifat sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada 4. Adanya rasa keterbukaan
Artinya dalam dinamika kelompok harus adanya kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Selanjutnya 5. Tidak mengancam, artinya seluruh anggota kelompok diberikan kesempatan untuk mengemukakan isi hati dan buah pikirannya tanpa rasa takut dan terancam baik oleh anggota kelompok lain maupun oleh pemimpin kelompok tersebut. 5. Indikator dinamika kelompok. 1. Tujuan kerja kelompok adalah memperkuat hubungan antar teman, belajar menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bertanggung jawab bersama-sama, menerapkan sikap sosialisasi yang tinggi. 2. Struktur kelompok adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan formal. 2. Peran. 3. Norma. 4. Status kelompok. 5. Ukuran kelompok. 6. Komposisi kelompok. 7. Tingkat kohesivitas atau keeratan kelompok. 3. Fungsi tugas adalah 1. Membuat siswa aktif belajar. 2. Mengembangkan kemandirian. 3. Lebih meyakinkan dan memperdalam tentang apa yang dipelajari. 4. Membina tanggung jawab dan disiplin. 5. Membina kebiasaan siswa untuk mencari dan mengelola sendiri. 4. Pembinaan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan. 5. Kekompakan kelompok sebagai hasil dari sebuah tindakan yang memperkuat anggota kelompok untuk tetap tinggal berada dalam kelompok, karena tujuan dibentuknya kelompok adalah mengajarkan setiap anggota bekerja sama. 6. Suasana kelompok adalah keadaan suatu peristiwa yang dapat kita rasakan atau dapat kita lihat dari suatu kelompok. 7. Tekanan kelompok merupakan tekanan yang menimbulkan ketenangan pada kelompok untuk menimbulkan dorongan atau motivasi dalam mencapai tujuan kelompok. 8. Keefektifan kelompok berhasil yang dicapai suatu kelompok terhadap suatu tindakan tertentu.